Oke, hari ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, kita akan membahas apa itu tumbuhan. Kita akan membahas mikrosporogenesis, megasporogenesis, dan gametogenesis baik di Gymnospermae maupun Angiospermae. Penasaran? Check it out! Oke, kita ke pembahasan pertama. Teman-teman pasti sudah mengetahui salah satu ciri dari makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Nah, sama halnya seperti hewan dan manusia, tumbuhan pun dapat berkembang biak. Teman-teman pasti sudah mengetahui bagaimana proses pembentukan gamet jantan maupun betina di hewan dan manusia. Nah, teman-teman juga harus mengetahui bagaimana pembentukan gamet pada tumbuhan. Dan tahukah kalian bahwa tumbuhan ini berdasarkan spermatopitanya terbagi dua? Ada Gymnospermae, biji terbuka, dan ada Angiospermae, biji tertutup. Pernahkah kalian memakan melinjo? Coba perhatikan gambar di atas. Nah, melinjo itu merupakan biji yang terbuka, dia tidak tertutupi oleh daging. Nah, kenapa? Karena melinjo termasuk Gymnospermae, kalau Angios itu seperti mangga dan lain-lain. Selanjutnya, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini adalah proses pembentukan gamet jantan. Mikrosporogenesis ini terjadi di kepala sari. Nah, nanti di kepala sari ini akan ada serbuk-serbuk sari atau disebut dengan mikrospora yang berbentuk diploid. Nah, agar teman-teman enggak bingung, kita perhatikan video berikut ini. Ini adalah bunga, di mana bunga ini adalah alat reproduksi dari Angiospermae. Kemudian ada sepal adalah kelopak, ada petal adalah mahkota. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa spora ini atau mikrospora ini ada di kepala sari. Nanti akan ada mikrosporangium. Nah, di mikrosporangium ini nanti ada mikrospora yang tadi sudah dijelaskan diploid. Nah, pada mikrosporogenesis ini akan mengalami pembelahan, yaitu ada meiosis. Nah, sel ini juga akan mengalami karyokinesis, yaitu pembelahan inti, tapi tidak mengalami sitokinesis, hanya karyokinesis. Hasilnya 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif. Nah, ini untuk lebih jelasnya di mana mikrosporosit atau sel induk ini akan membelah menghasilkan sel gamet. Mikrosporosit ini yang haploid ini akan mengalami meiosis. 2 kali meiosis pertama menghasilkan mikrospora. Kemudian dia akan mengalami meiosis kedua di mana akan menghasilkan 4 mikrospora. Mikrospora ini sudah berbentuk haploid. Setiap mikrospora ini akan mengalami pembelahan inti atau disebut dengan karyokinesis, tapi tidak mengalami sitokinesis. Nah, dari pembelahan ini, dari karyokinesis ini akan menghasilkan 2 inti generatif dan 1 inti vegetatif, di mana inti generatif ini adalah gamet jantan, sedangkan inti vegetatif adalah sebagai petunjuk.